Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatihin. Pada hari ini aku akan menjelaskan secara setting kamera. Sebelum syuting kita harus mengatur kamera atau menyeting kamera di video kali ini. Kita akan mempelajari langkah pertama, yaitu segitiga exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk dalam kamera, atau lebih mudahnya kita menyebut dengan gelap terangnya gambar alur cahaya yang masuk ke dalam kamera supaya bisa dilihat oleh penonton. Adalah pertama lewat lensa, lalu ditangkap lewat sensor kamera, kemudian diproses lewat prosesor, kemudian jadi video yang kita bisa tonton. Untuk mengatur exposure yang tepat, ada 3 hal yang harus kita tahu. 3 hal ini berlaku untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah paham itu, mudah ke depannya. Yang pertama aperture, yang kedua shutter speed, dan yang ketiga hal tersebut dikenal dengan nama segitiga exposure. Yang ketiga ISO. Segitiga exposure yang pertama yaitu aperture atau diafragma, mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa. Aperture dilambangkan dengan huruf EF dan diikuti angka, ada f/1.8, f/4, f/2, dan seterusnya. Semakin lebar aperturnya dibuka, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak, dan jika semakin sempit, maka cahaya yang masuk akan sedikit. Diafragma yang lebar ditandai dengan angka yang semakin kecil, dan diafragma yang lebar ditandai dengan angka yang besar. Maka f/1.4 lebih besar daripada f/22. Jangan lupa ya, makin kecil angkanya makin besar diafragmanya, dan makin besar angkanya makin sempit diafragmanya. Selanjutnya ada shutter speed. Cahaya yang sudah melewati lensa harus masuk ke sensor kamera biar bisa diproses, dan untuk masuk ke sensor kamera ada pintu yang dihalangi. Shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya makin lama pintunya dibuka, cahaya yang masuk akan semakin banyak, dan makin sebentar pintu dibuka, maka cahaya yang masuk bakal semakin sedikit. Cepat lambat shutter speed dibuka ditulis dengan satuan detik sekon. Ada 5 sekon, 1 sekon, 1/8 sekon, 1/5 sekon, 1/30 sekon, 1/1000, dan terusnya. Shutter speed dan aperture sama-sama mengatur banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Oleh karena itu, kita harus nyimbangin antara 2 hal ini biar dapat exposure yang tepat. Misalnya kita berada di bawah cahaya matahari yang terang banget, nggak mungkin kita buka diafragma lebar banget, dan pintu shutternya kita buka lama-lama, yang ada hasilnya bakal kelebihan cahaya atau overexposure, bahkan mungkin bisa putih semua. Sebaliknya, jika kita berada di tempat yang gelap, juga nggak mungkin kita buka diafragmanya yang cuma sedikit, dan pintu shutternya cuma dibuka sebentar. Hasilnya mesti kurang cahaya atau under exposure-nya. Selanjutnya di segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya. Makin besar angka ISO-nya, makin kepekaan makin tinggi, dan makin kecil kepekaan bakal makin rendah atau gampangnya. Makin besar angka ISO-nya, maka gambarnya bakal makin terang, dan makin kecil angka ISO-nya, gambarnya bakal makin gelap. Untuk bisa menentukan aperture, shutter speed, dan ISO yang tepat, kita harus tahu kalau segitiga exposure ini bukan cuma berhubungan terang dan gelap, tapi ada efek-efek lain yang dihasilkan. Pertama, untuk aperture, selain mengatur gelap terang cahaya, aperture juga bisa mengatur DOF atau ke dalam ruang dari gambar yang direkam. DOF adalah area ketajaman di depan dan di belakang subjek yang menjadi fokus utama lensa.
Saat kita mengubah diagrama yang dibuka, maka blur dan sharpness gambar akan ikut terpengaruh. Makin lebar diagrama dibuka, maka daerah yang tajam akan semakin sedikit. Lebih simpelnya, bagian gambar yang bukan jadi fokus utama, misalnya background dan foreground, bakal jadi blur. Sedangkan makin sempit diagrama atau aperturnya dibuka, maka daerah yang tajam akan semakin luas. Biasa semua gambar akan tajam, tidak ada blur. Selanjutnya, dalam shutter speed. Kalau di fotografi, shutter speed yang tinggi dipakai untuk potret objek yang gerakannya cepat, karena kalau pakai shutter speed rendah, objek akan terlalu banyak motion atau blur. Kalau di video sebenarnya agak mirip, sama-sama berhubungan dengan motion blur, tapi ada sedikit berbeda. Di penerapannya, tidak selalu objek yang gerakannya cepat pakai shutter speed tinggi, dan objek yang lambat pakai shutter speed rendah. Shutter speed yang terlalu tinggi bakal bikin gambar kelihatan kurang natural karena motion blur yang ketangkap minim banget, tapi di beberapa lensa jenis film biasanya butuh shutter speed yang tinggi, misalnya untuk adegan-adegan berantem biar pukul-pukulannya kelihatan jelas. Kemudian shutter speednya yang terlalu rendah juga bisa bikin gambar nggak natural karena terlalu banyak motion blurnya. Biasanya angka yang dipakai untuk shutter speed di video adalah 2 kali frame second fps. Kalau misalnya kita ngerekam gambar pakai 24 fps, maka shutter speed yang dipakai adalah 48, atau misalnya di kamera nggak ada 48, berarti pakai 50. Kita lanjut ke ISO. Untuk efek yang dihasilkan adalah grain dan atau noise. Grain dan noise hal yang beda. Grain itu bintik-bintik yang bisa ngasih tekstur ke gambar dan tidak menggunakan warna serta kualitas. Sedangkan host atau bakal mengganggu warna dan menurunkan kualitas gambar. Semakin tinggi angka ISO-nya, maka noise yang dihasilkan makin banyak juga. Dan semakin kecil angka ISO-nya, maka hasil videonya makin clear. Terus ada pertanyaan, kalau misalnya kita sudah mengatur segitiga exposure dengan sedemikian rupa tapi hasilnya tetap gelap, gimana ya? Nah, jawabannya pakai lampu. Terus kalau misalnya nggak ada lampu, gimana cara lokasi lain yang cahaya memadai ya? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku, RGG Gamers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe ya.